Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita ngerasa bingung sama keinginan kita sendiri? Nah, di pembahasan kita kali ini kita bakal coba memetakan jalan di dalam diri kita. Semacam panduan gitu, buat menemukan ketenangan sejati di tengah semua hiruk-pikuk keinginan. Pertanyaan ini kayaknya kita semua pernah ngalamin ya. Pengen karir sukses, tapi di sisi lain pengen lebih banyak waktu sama keluarga. Pengen hidup sehat, tapi godaan makanan enak tuh ada aja di mana-mana. Rasanya kayak ditarik-tarik terus nggak ada habisnya. Nah, tenang. Kita akan coba bedah kebingungan ini pakai sebuah kerangka yang insya Allah sederhana, tapi dalam banget. Jadi, perjalanan kita hari ini akan kita bagi jadi 4 tahap. Pertama, kita petakan dulu apa aja sih tuntutan kita, terus kita cari jalan menuju ketenangan. Setelah itu, kita dalemin lagi tingkatan kenikmatan yang sebetulnya kita cari. Dan terakhir, kita pegang kuncinya, yaitu meluruskan niat. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Coba bayangin deh, semua keinginan kita itu kayak sebuah lanskap yang luas banget. Biar nggak tersesat, kita kan butuh peta. Nah, ini dia peta pertama kita, 3 kategori tuntutan manusia. Jadi gini, pada dasarnya semua kemauan kita itu bisa masuk ke salah satu dari 3 kotak ini. Yang pertama, itu lampu hijau total, dibolehkan dan sangat mungkin kita raih. Yang kedua, ini semacam impian yang harus sabar, dibolehkan tapi kayaknya sekarang belum terjangkau. Dan yang ketiga, ini nih zona terlarang, gampang banget dilakuin tapi nggak dibolehkan. Yuk kita lihat lebih dekat satu-satu. Nah, kategori pertama ini adalah zona hijau kita. Sesuatu yang halal sekaligus memungkinkan buat kita capai. Contoh paling gampangnya ya pekerjaan yang halal. Disinilah seharusnya semua energi dan usaha kita tumpahkan. Jalurnya udah jelas, udah lurus. Nah, ini dia nih, 2 area ini yang seringkali jadi sumber kegelisahan kita. Di satu sisi, ada hal-hal yang boleh, tapi rasanya kok mustahil ya. Ini bisa bikin kita frustrasi. Di sisi lain, ada godaan dari hal-hal yang gampang banget kita lakuin, tapi dilarang. Ini godaan jalan pintas yang berbahaya. Kunci ketenangan kita itu ada pada gimana kita ngatur 2 tarikan ini. Nah, ini langsung nyambung ke bagian kedua, jalan menuju ketenangan. Terus, gimana caranya kita bisa menemukan kedamaian di tengah semua tuntutan ini? Coba deh kita resapi barang-barang kutipan ini. Ketenangan sejati itu ternyata baru datang pas kita berani bilang enggak ke godaan yang terlarang, sekaligus berani ngelepasin obsesi pada impian yang belum waktunya. Ini resep utama buat kedamaian batin. Jadi, kalau mau disimpelin, poin krusialnya ini nih. Ketenangan batin itu punya 2 kunci. Pertama, tegas jauhi apapun yang haram, meskipun itu gampang dan kelihatannya enak. Kedua, lepasin ekspektasi yang nggak realistis, yang cuma bikin kita capek dan kecewa. Intinya, fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan apa yang benar. Oke, sekarang kita udah tahu cara ngurangin gelisah. Yuk kita geser ke sisi lainnya. Buat ngeliat apa sih yang sebetulnya kita kejar, tingkatan kenikmatan sejati. Coba deh, renungin sebentar. Kenapa sih kita ngelakuin semua hal yang kita lakuin tiap hari? Kalau ditarik ke akarnya, ujung-ujungnya kita semua itu nyari satu hal, kenikmatan atau kepuasan. Mulai dari nikmatnya secangkir kopi pagi-pagi, sampai puasnya mencapai sebuah target besar. Semua usaha kita itu ya buat itu. Tapi menariknya, rasa nikmat itu sendiri ternyata ada tingkatannya. Sumber membaginya jadi 3 level. Mulai dari yang paling dasar, kenikmatan hewani yang kita bagi dengan makhluk lain. Naik 1 tingkat ke kenikmatan manusiawi, kayak dari ilmu dan pencapaian. Sampai puncaknya, yaitu kenikmatan imani. Bagan ini nunjukin tingkatannya dengan jelas banget. Kenikmatan hewani, kayak makan dan minum, itu dasarnya. Di atasnya ada kenikmatan manusiawi, misalnya saat kita berhasil mecahin masalah atau bikin karya. Tapi puncaknya, tujuan tertingginya, ya kenikmatan imani, rasa damai dan bahagia yang datangnya dari hubungan kita dengan Sang Pencipta. Itu dia tujuan akhir kita seharusnya. Nah, sampailah kita di bagian terakhir yang bakal nyatuin semua benang merahnya. Meluruskan niat dan tujuan. Inilah kuncinya buat ngebuka harapan yang mulia. Gini cara kerjanya. Sebuah tindakan yang sama, bahkan kenikmatan paling dasar kayak makan, itu bisa jadi cuma urusan dunia biasa, atau bisa jadi sesuatu yang nilainya tinggi banget buat akhirat. Yang ngebedain apa? Cuma satu, niat Anda. Niat itu yang bisa mengubah nilai dari sebuah perbuatan. Pesan utamanya, seperti yang tertulis di sini, adalah pentingnya jeda sebelum bertindak.
Jadi, sebelum kita capek-capek ngejar sesuatu, coba deh berhenti sejenak. Tanya ke diri sendiri, kenapa ya saya mau lakuin ini? Niat saya udah lurus belum? Jalannya udah benar belum? Pertanyaan simpel ini yang nentuin apakah usaha kita bakal berbuah manis jadi harapan yang mulia. Nah, sebagai penutup, yuk kita sama-sama merenung. Dari semua keinginan yang lagi ada di pikiran kita sekarang, mana sih yang paling kita perjuangkan? Dan coba deh pikirin lagi, gimana caranya niat kita bisa naik kelas, bisa ngangkat perjuangan itu jadi sesuatu yang lebih mulia, yang lebih dekat sama kenikmatan sejati. Terima kasih sudah menyimak.